nggak sih, pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1965 banyak terjadi pemberontakan walaupun kita sudah merdeka. Salah satunya adalah pemberontakan Andi Aziz. Kalian tahu nggak pemberontakan Andi Aziz itu apa? Yuk kita tanya teman-teman kita. Boleh perkenalan, namanya siapa? Aisyah. Lala. Aku Syahna dari 12 IPS 2. Nama saya Rani dari kelas 12 IPA 7. Surenda. Baik saja. Apa yang kalian ketahui tentang pemberontakan Andi Aziz? Yang di Makassar ya. Itu kayak pemberontakan yang ada hubungannya sama APRIS nggak sih? Andi Aziz itu pemberontakan yang di Makassar itu kan? Iya benar. Pemberontakan Andi Aziz ya, pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz. Andi Aziz? Nggak tahu sudah. Gak tahu sih, jujur ya. Andi Aziz itu pemberontakan. Kira-kira tahu latar belakang atau tujuannya nggak nih? Itu kurang tahu. Nggak tahu. Aduh, kurang tahu nih. Kalau itu kurang tahu. Nggak ngerti. Kurang tahu, tapi kalau pemberontakan biasanya pasti ada yang nggak puas gitu ya. Kalau latar belakangnya tahu nggak? Enggak. Kapan dan di mana pemberontakan Andi Aziz berlangsung? Seingatku pokoknya bukan di Jawa. 1950 kalau nggak salah. Aku lupa. Kalau nggak salah, pokoknya bulan April di Makassar. Gak tahu. Sebenarnya pemberontakan Andi Aziz itu apa sih? Pemberontakan Andi Aziz adalah pemberontakan yang terjadi di Makassar pada tahun 1950 pada tanggal 5 April. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Aziz yang menyebabkan terjadinya pemberontakan ini dengan menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dari TNI ke Sulawesi Selatan. Latar belakang dari pemberontakan Andi Aziz ada banyak. Pada tanggal 27 Desember 1949, hasil dari KMB menyatakan bahwa negara Indonesia menjadi RIS. Kemudian sebagian besar ingin NIT menjadi NKRI. Dan ada juga peleburan KNIL ke dalam APRIS. Dan pada tanggal 4 April 1950, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur menyatakan NKRI. Kemudian APRIS di Jawa dipindah ke Makassar. Dan semua itu membuat Andi Aziz kecewa. Kronologinya, pertama pada tanggal 30 Maret 1950, Andi Aziz yang merupakan kapten atau komando KNIL bersama pasukan-pasukannya menggabungkan diri dengan APRIS. Kemudian pada tanggal 5 April 1950, terdengar kabar bahwa pemerintah RIS akan mengirimkan 900 pasukan APRIS ke Makassar. Dan pasukan RIS yang akan dikirim ini merupakan pasukan RIS TNI. Dan berita ini membuat khawatir para pasukan APRIS yang merupakan bekas KNIL. Mereka kemudian bersatu dan memisahkan diri, menamakan diri mereka pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Kemudian pada pukul 5 pagi, Andi Aziz dan gerombolannya menyerang markas TNI di Makassar. Dalam waktu yang singkat, Makassar dapat dikuasai oleh mereka. Kemudian pada tanggal 8 April 1950, pemerintah pusat RIS mengeluarkan ultimatum agar Andi Aziz segera melaporkan diri ke Jakarta dalam waktu 4 hari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun ia menolak. Kemudian pada tanggal 15 April 1950, ia didesak oleh Presiden NIT untuk segera melaporkan diri ke Jakarta, dan ia pun melakukannya. Pada tanggal 26 April 1950, pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang tiba di Sulawesi Selatan untuk mengamankan Sulawesi Selatan dari kerusuhan. Namun, pasukan bekas KNIL ini mereka memprovokasi dan juga mengundang gencatan senjata dengan APRIS. Namun, bentrokan tersebut dapat dihentikan. Ending dari pemberontakan Andi Aziz sebenarnya cukup damai ya. Jadi akhirnya itu tentara APRIS dengan tentara KNIL akhirnya mereka berunding kembali untuk menghentikan tembak tembakan. Nah akhirnya mereka juga setuju nih bahwa tentara KNIL harus angkat kaki dalam jangka waktu 2 hari setelah perundingan, angkat kaki dari Makassar.